Nah, yang terakhir itu adalah kredit pintar. Kredit pintar sendiri dia memiliki limit hanya sampai 20 juta. Kalau baru pertama kali pinjam dia hanya mencairkan 200 sampai 300 ribu saja. Itu untuk pertama kali pinjam. Kemudian untuk bunga ya, ini dia lebih besar daripada yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan apapun itu di hari Jumat berkah ini. Kita diberikan keberkahan dan kelimpahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol legal dengan bunga rendah. Apakah benar-benar berbunga rendah dan aman untuk digalbay ataukah tidak aman untuk kita para pemula? Nah, ini buat para pemula wajib tahu ini mana yang pinjol bagus untuk kalian galbaykan, mana pinjol yang tidak aman sama sekali. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kita lanjut saja. Di sini sekitar ada 5 pinjol yang akan saya bahas. Ini pinjol terbanyak yang paling banyak digunakan oleh kalian semuanya dan yang paling sering sekali banyak pertanyaan di DM Instagram saya ataupun di komen-komen YouTube ataupun yang langsung kepada TikTok. Ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya, walaupun ini sering sekali saya bahas, tapi banyak sekali dari kalian yang mungkin tidak tahu bahwa ternyata yang selama ini saya gunakan pinjolnya itu adalah pinjol yang paling rendah bunganya di antara 98 pinjol legal, dan juga ternyata pinjol-pinjol ini paling banyak juga kendalanya. Nah, buat kalian yang galbay di sini ada beberapa sudah saya catatkan. Kalian wajib tahu kalau memang kalian niat untuk galbaykan, pikir-pikir dulu apakah ini benar-benar bisa saya lakukan, apakah ini tidak. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Yang pertama saya mau bahas untuk Ada Kami. Nah, ternyata Ada Kami ini walaupun banyak sekali orang yang tidak suka menggunakan Ada Kami ini tergolong dari 5 pinjol yang memiliki bunga terendah. Ya, sebelum-sebelumnya di tahun 2023 mungkin kalian sudah tahu ya, banyak sekali permasalahan dari Ada Kami ini, dan ada beberapa nasabah yang membagikannya secara global untuk bunga dan biaya admin yang diberikan oleh Ada Kami. Akhirnya Ada Kami disanksi dan sekarang Ada Kami ternyata telah menjalankan sepenuhnya untuk bunga di tahun 2024 ini, yaitu 0,3% per hari. Itu untuk bunga ya. Pinjam di Ada Kami ini cukup hanya menggunakan KTP dan verifikasi wajah. Nah, untuk limit yang diberikan oleh Ada Kami ini sampai dengan limit 80 juta rupiah. Tetapi yang paling jeleknya untuk para pemula yang baru menggunakan Ada Kami hanya bisa mencairkan antara nilai 300.000 sampai 700.000 saja. Itu di bawah dari 1 juta. Makanya kenapa dulu-dulu di tahun 2023 itu pinjol Ada Kami tidak masuk ke dalam slik OJK, karena hanya bisa mencairkan limit di bawah dari 1 juta saja. Kalaupun sudah ada beberapa limit premium yang sudah sering dicairkan, barulah masuk ke dalam slik OJK. Tetapi di tahun 2024 baik limit kecil ataupun limit besar semuanya sudah masuk ke dalam slik OJK. Tetapi kabar baiknya sampai detik ini belum ada DC lapangannya. Kalau ada yang menginformasikan ada DC lapangannya, bisa dipastikan itu adalah DC yang membuat status. Ya, itu untuk Ada Kami. Untuk biaya adminnya, nah biaya adminnya ini besar, antara 3 sampai 15% per bulan. Itu belum termasuk dengan denda ataupun juga dengan biaya asuransi, karena Ada Kami ada asuransinya. Lanjut lagi di posisi kedua, itu ada Aku Laku. Nah, Aku Laku ini bukan pinjol P2P lending, tapi pinjol di bawah multi finance, tapi tergolong pinjaman untuk Aku Laku ini katanya gampang cair. Ya, banyak yang sudah informasikan, makanya Aku Laku paling banyak digunakan sama teman-teman. Baik Aku Laku paylater, Aku Laku asetku, ataupun Aku Laku pinjaman biasa. Ya, itu semuanya gampang dicairkan. Tetapi banyak sekali yang mengeluhkan bahwa Aku Laku ini bunganya besar. Betul sekali.
ya. Karena apa? Bunga dari Aku Laku ini sebesar 2,6% per bulan dan juga biaya adminnya itu ada 6% per bulan. Nah, untuk dendanya sedikit agak variatif. Misalnya kalian galbay dari 1 hari sampai 1 minggu itu baru dikenakan denda 2%. Setelah itu 2 minggu kemudian itu ada 4%, baru untuk per bulannya itu 10% dari besaran bunga yang kalian pinjamkan. Itulah kenapa kalau untuk Aku Laku ini emang gampang cair, tapi bunganya luar biasa beserta dengan denda-denda dan biaya adminnya. Jadi kalau misalnya ada mengatakan, Mbak, bunganya kan harus sesuai OJK 0,3%. Betul, 0,3%, tetapi denda dan biaya adminnya belum dibatasi sehingga mereka kebanyakan meninggikan biaya di denda dan biaya asuransi serta biaya admin yang lainnya. Tapi saya tidak menyarankan kalau untuk melakukan pinjaman di Aku Laku karena ada di isi lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK. Ya, lanjut lagi untuk yang ketiga. Ternyata di posisi ketiga itu pinjol yang gampang cair dengan bunga terendah itu adalah es pinjam. Mengapa dia dikatakan bunga terendah? Karena di antara es paylater dan es pinjam, informasinya es pinjam ini bunganya paling rendah. Kemudian dia bisa dicicil. Tetapi perlu diingat, bagi kalian yang mau melakukan pencicilan di es pinjam, ingat selalu bunga akan tetap berjalan, denda juga akan tetap berjalan, biaya admin juga akan tetap berjalan. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan Mbak berhentinya? Berhentinya sampai kita lunasin. Jadi kalau ada yang bilang berarti kalau sampai selama-lamanya juga akan selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Tetapi kalian perlu cek di vlog saya yang ini. Di sini jelas sekali teman saya bunganya dihapus bukukan atau hilang dalam slik OJK alias hutangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau seandainya kalian mau galbay ya udah galbay aja karena suatu saat pasti ada regulasi terbaru dari pinjol-pinjolnya yang bisa menghapus bukukan semua hutang-hutang kalian. Gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi ya. Untuk es pinjam ini ternyata memberikan modal sebesar 2 miliar khusus untuk penjual. Makanya kenapa es pinjam ini ada di isi lapangannya khusus penjual. Ya, kalau untuk pinjaman konsumtif informasinya sudah sangat dibatasi pemberian pinjaman dananya hanya kepada penjual-penjual saja yang memang tergabung dalam afiliasi Shopee. Kalau untuk bunganya itu es pinjam sendiri sebesar 1,95% per bulan dengan biaya admin 2% dan denda 5% per bulan. Makanya kenapa kok besar kali ya Mbak, hampir 2 kali lipat ya. Karena apa? Itu bukan hanya denda saja di dalamnya. Ada biaya admin, ada asuransi, ada bunga dan biaya-biaya lainnya. Karena apa? Es pinjam ini masuk ke dalam kategori pemilik asuransi. Walaupun kita ketahui asuransi yang mereka gunakan adalah asuransi jiwa, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian galbay, makanya itu bisa dihapus bukukan di slik OJK karena sudah terlunaskan dengan asuransi-asuransi yang sudah mereka cairkan. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi kita yang keempat. Nah, ini banyak sekali mengatakan bahwa untuk melakukan pinjaman di sini tuh paling gampang, cepat cairnya, cepat ACC-nya, tapi jangan sampai galbay. Kalau galbay sekali aja mereka udah langsung nggak mau kasih limit, yaitu pinjaman Kredivo. Nah, Kredivo sendiri memberikan limit hingga 50 juta untuk peminjam yang premium, tetapi untuk pemula mereka hanya mencairkan sekitar 500 ribuan saja untuk yang pertama kali pinjam ya. Kemudian untuk bunganya hampir sama dengan Aku Laku 2,6% per bulan, tapi untuk kalian yang memiliki pinjaman di bawah dari 1 juta mereka hanya memberikan bunga 0% untuk bulan pertama saja ketika kalian galbay. Makanya untuk Kredivo paling jarang memberikan tenor itu 14 hari, mereka pasti akan memberikan tenor 1 bulan. Karena apa? Bunga berjalan itu hanya di 1 bulan peminjaman formasinya ya, tapi kenyataannya di lapangan mereka masih menerima bunga. Tapi kalau menurut saya itu bukan bunga, itu adalah biaya admin dan juga biaya asuransi karena Kredivo diasuransikan. Kalau ada yang mau galbay di sini, nah kalau galbay di sini apalagi khusus wilayah Jabodetabek, saya minta kalian untuk kuat mental.
Ya, karena apa? DC-nya sangar ya. Yang kedua, DC-nya banyak yang tidak memiliki sertifikasi. Yang ketiga, itu bunganya juga besar. Walaupun dia gampang cair di depan, terus potongannya juga besar, tetapi dia memiliki embel-embel yang tidak enak ketika kalian mau galbay. Kalau mau galbay Kredivo, saya minta untuk pikir-pikir lagi. Saya tidak sarankan kalian untuk pinjam di Kredivo, karena kalau kalian tidak kuat mental, saya yakin kalian mungkin akan drop. Saya tidak mendoakan, jadi hindari saja. Dan yang terakhir sekali nih yang minta tanya, yang mengatakan bahwa ini adalah pinjol-pinjol yang paling rendah bunganya di antara 98 pinjol dan juga pinjol-pinjol yang di bawah multifinance. 5 yang saya sebutkan ini, tetapi mereka punya resiko-resiko tersendiri yang lebih parah daripada pinjol-pinjol dengan bunga yang lebih besar ya. Nah, yang terakhir itu adalah kredit pintar. Kredit pintar sendiri dia memiliki limit hanya sampai 20 juta. Kalau baru pertama kali pinjam, dia hanya mencairkan 200 sampai 300 ribu saja. Itu untuk pertama kali pinjam. Kemudian untuk bunga ya, ini dia lebih besar daripada yang lain-lainnya, sebesar 0,83% per bulan, dan juga adminnya itu sebesar 5 sampai 15% per bulan. Kemudian, kalau mau galbay di kredit pintar untuk wilayah-wilayah yang di luar dari Jabodetabek seperti Sumatera, Kalimantan, ataupun juga Sulawesi, itu DC lapangannya random. Ada tapi random, dia hampir sama kayak Kulaku ya. Ada tapi random, paling hanya datang sesekali aja ke rumah kalian, terus dia tidak akan datang lagi, kemudian dia hanya neror ya. Lanjut lagi, dia masuk ke dalam slik OJK, tetapi rata-rata kredit pintar hanya nelfon ke Kondar saja. Kalau sampai dia nelfon keluar Kondar, biasanya nomor HP kalian sudah ganti gitu teman-teman ya. Nah, itu dia untuk 5 pinjol yang bisa saya review buat kalian semuanya yang mengatakan bahwa pinjol-pinjol ini adalah pinjol dengan bunga terendah di antara semua pinjol. Sekalipun dia bunganya rendah, dia memiliki resiko yang luar biasa. Kalau kalian mau galbay, pikirkan lagi apakah saya mampu untuk galbay. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi biaya untuk membayarkannya karena terpaksa, karena banyak sekali yang tidak bisa kalian backup, galbaykan saja. Yang penting kalian sudah tahu resikonya dan cara pencegahannya sudah banyak sekali saya bagikan untuk kalian ya. Cukup satu kalau mau galbay, yaitu kuat mental, cuek, jujur, dan tidak peduli. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, informasi terupdate, informasi mood booster buat kalian semuanya di hari Jumat berkah ini, agar kalian lebih semangat dan kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.